Sobat RSU UKI yang telah bergabung di sini, yang telah bergabung di Instagram kita kali ini. Sebentar ya. Sambil menunggu Sobat UKI lain untuk bergabung. Kita sapa dulu deh berarti. Halo, selamat pagi Sobat RSU UKI. Mungkin sambil menunggu Sobat RSU UKI lain untuk bergabung, di sini pada hari ini 1 Desember 2021 kita telah memasuki bulan Desember, bulan baru. Juga hari ini memperingati hari HIV/AIDS sedunia. Jadi Marhalet series kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas HIV/AIDS bersama Dr. Praharmaniati Purwanto. Sebelumnya kita invite dulu sambil menunggu Dokter Atik. Dokter Atik. Dokter Atik. Boleh? Ya. Halo dokter. Pagi. Selamat pagi dokter. Iya. Suaranya udah kedengeran dokter? Suara saya? Oke, siap. Oke, kita mulai aja ya dokter ya. Iya, maaf dokter, suara dokter kurang kedengeran. Oh. Iya. Udah kedengeran belum? Jelas Oke. kan? Iya, jelas dokter. Oke. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Untuk Sobat RSUKI, selamat pagi Sobat RSUKI semuanya yang telah bergabung di live Instagram kita kali ini. Nah, terima kasih untuk Sobat RSUKI yang sudah bergabung ya. Izin berkenalan, saya Karin, saya akan memandu live Instagram kita pada pagi hari ini. Nah, di sesi kali ini kita bertepatan dengan hari HIV/AIDS sedunia. Nah, jadi kita hari ini akan mengobrol banyak selama sesi IG Live ini juga Sobat RS Tadi Iya, memang jaringannya kurang bagus nih dok, maaf ya dok ya. Iya. Oke. Suara saya terdengar dok? Oke. Jadi selama sesi IG Live ini juga Sobat RSUKI bisa memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A atau langsung tulis di komentar aja. Jangan malu untuk bertanya ya Sobat ya. Jadi langsung tanya aja di pertanyaan. Nah, langsung ke Dokter Atik. Halo dokter. Baik dokter. Oke, boleh dok perkenalan dulu sapa Sobat RSU UKI? AIDS sedunia yang benar. AIDS. Jadi kita satu
Maaf dokter, suara dokter nggak kedengeran dok, maaf dok. Oh, Iya. kali Oke. Oh, di saya belum kedengeran dok. kedengeran. Masih terputus-putus. Mungkin ya. Oke, mungkin sebentar ya dok. Hah? Hah? Oke, ya sudah dok, sudah. Mari kita lanjut. Mau atau langsung Oke, jaringannya. Oke, jaringannya ya dok ya mungkin. Oke, maaf dok. Bentar, suara dokter belum nggak kedengeran di saya soalnya dok. sebentar. Iya, iya boleh. Sambil menunggu dokter Atik, Bisa terdengar? oke, bisa dok. Sudah kedengeran dok? Karin, Iya. sudah jelas? Oke, sudah dok. Sudah jelas dokter. Tapi terputus-putus ya? Suara saya terputus ya dok? Oke. Sudah? Oke. Oke, lanjut dokter. Oke. Nah, Terputus. mungkin dokter bisa Mari. diulang lagi perkenalannya dok. Ya, Karin? Iya, dokter Ya. boleh diulang lagi perkenalannya dok, dokter? Oke, saya dengan Dr. Ati. Saya di sini bertugas sebagai dokter di perawatan dan pengobatan dukungan terhadap teman-teman kita yang terkena HIV/AIDS. Teman kita di sini sudah banyak yang sehat kembali, beraktivitas kembali, berkeluarga, mempunyai anak, dan puji Tuhan bahwa teman-teman kita itu semua pada semangatnya untuk minum obat dan sudah tidak mempunyai gejala-gejala yang membuat aktivitas dan itunya terganggu. Seperti itu. Wah, bagus. Sangat menarik ya dokter ya. Kita 80 pasien di rumah sakit UGI ini. Wow. Kalau gitu berarti dokter nih sangat berpengalaman ya dok ya tentang HIV dan AIDS ini ya berarti ya dok ya. Langsung Ya, aja sih dok. Masih tetap belajar terus karena semakin kesini virus juga ada beberapa yang mutasi, terus obat-obatan juga sudah banyak yang resisten terhadap teman-teman kita. Jadi kita terus masih belajar terhadap efek samping, terhadap infeksi-infeksi lainnya, seperti itu. Oke, baik dokter. Di sini kita ada beberapa pertanyaan nih dok untuk dokter. Iya,
Monggo, monggo. Boleh ya dok ya. Ya, Nih ada pertanyaan pertama nih dok. Mungkin teman-teman sobat-sobat RSU UKI nih banyak yang masih belum tahu HIV/AIDS itu apa sih? Atau apakah itu istilah yang berbeda atau yang sama? Coba boleh dokter dijelaskan? ya, istilahnya berbeda tapi berteman karib. Seperti itu. Hmm. Jadi kalau HIV sendiri kan human immunodeficiency virus. Jadi itu HIV itu virusnya yang menyerang kekebalan tubuh di badan kita seperti itu. Nah, kalau AIDS-nya adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi kumpulan infeksi yang disebabkan karena kekebalan tubuh kita turun seturun-turunnya sehingga menyebabkan beberapa penyakit. Kalau kayak kita yang sehat dengan adanya spora-spora, jamur-jamur, bakteri, virusnya itu tidak apa-apa. Tetapi bagi orang yang terkena HIV dengan kekebalan tubuhnya yang turun sekali atau sedikit sekali, itu menyebabkan dia sakit. Misalnya TBC, yang paling sering adalah TBC. Terus pneumonia, jamur, ya, terus infeksi-infeksi di kulit. Sampai kalau dia sudah sampai jatuh sekali, bisa sampai ke otak. Seperti itu. Nah, kalau AIDS sendiri apabila virus itu sudah sebegitu banyaknya, sebegitu jauhnya, sehingga menyebabkan penyakit TBC, pneumonia, radang paru-paru. Oke, berarti Iya. Berarti mereka itu berbeda tapi berdampingan gitu ya dok ya? Ya, karena bisa menyebabkan ke AIDS gitu. Pertama virus itu ya, pertama virus itu masuk dulu ke dalam tubuh kita. Jadi virus itu biasanya penularan atau masuk ke dalam tubuh kita itu melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, atau dari ibu yang menyusui. Seperti itu. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh kita, itu baru dia berakumulasi, terus lama-lama dia nyerang kekebalan tubuh. Habis menyerang kekebalan tubuh kita, di mana istilahnya gini, kayak musuh masuk ke dalam negara, nah tentaranya yang diserang. Nah, musuhnya itu HIV, tentaranya yang diserang. Lama-lama tentaranya nggak ada, akhirnya penyakit-penyakit itu datang. Banyak-banyak penyakit-penyakit seperti jamur, seperti bakteri, seperti TBC, itu masuk ke dalam tubuh kita setelah 3 sampai 6 bulan berikutnya. Nah, itu terus karena tentara kita masih bagus atau kekebalan tubuh kita masih bagus, akhirnya kita bisa survive, bisa sembuh sendiri. Tetapi setelah 3 sampai 7 tahun, nah mulai lagi tuh di mana tentara atau kekebalan tubuh kita itu udah gak ada sama sekali, infeksi itu menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan kita jadi sakit. Oh, begitu. Jadi lama, perjalanannya tuh lama. Jadi nggak langsung kayak virus yang sekarang lagi marak, corona gitu. Dalam 3 hari sampai seminggu, dia langsung sakit. Enggak. Jadi dia main-main dulu, kenalan-kenalan dulu, PDKT dulu. Nah, setelah itu baru tuh dia ngerogotin, nyerang. Habislah kekebalan tubuh kita. Baru terjadilah kita infeksi atau sakit bisa sampai 5-7 tahun, sampai kadang-kadang 10 tahun dari dia terkena baru dia jatuh sakit. Karena dia jadi awalnya itu cuma rasa meriang-meriang, flu, diare, terus sembuh. Karena masih bagus nih tentaranya, kekebalan tubuhnya masih bagus gitu. Terus begitu lagi flu-flu, panas-panas. Nah, tapi nanti kalau sudah diare kronis, jadi lebih dari 3 bulan dia diare terus, dan lebih dari 3 bulan dia demam,
terus dia mulailah keluar jamur di mulut. Nah, itu kita sudah bisa masuk ke dalam kategori AIDS. Dan Oh, untuk yang untuk sekarang ini ada salah satu indikator kita yaitu CD4, pemeriksaan CD4 atau pemeriksaan kekebalan tubuh yang khusus untuk si HIV-nya ini. Nah, kalau CD4-nya itu ada nilai normalnya. Kayak kita-kita yang sehat ini antara 450 sampai 1.500. Tetapi kalau teman-teman kita ini yang terkena itu bisa di bawah 200. Bila sudah di bawah 200, berarti dia sudah masuk dalam kategori AIDS. oh gitu. Berarti memang Iya, ada perjalanannya ya dok ya, kayak prosesnya iya, sampai ke betul. bisa dibilang AIDS gitu ya dok ya. Iya, Oke. iya. Hmm. Oh. Nah tadi kan dokter udah memberitahu sedikit ya gejala-gejala dari HIV. Nah Iya. coba dok bisa dikasih tahu lagi dok gejala-gejala HIV itu Iya. seperti apa? Oke. Pertama, dia masuk ke tubuh kita. Kan kenalan dulu nih. Di sebulan itu, oh nggak apa-apa. Terus lalu kok rasanya meriang-meriang ya. Kayaknya tuh kok pegel-pegel seluruh tubuh. Persis kayak kita kena flu. Tetapi karena kekebalan tubuh kita bagus, kita ini, apa namanya, sembuh lagi. Nanti setelah setahun timbul lagi seperti itu. Bisa lebih panjang. Demam, diare terus berat badannya mulai turun. Nah, setelah itu dia menyerang lagi ke radang paru-paru. Radang paru-paru atau kita bilang pneumonia bisa juga sampai ke TBC, bisa juga sampai ke kena ke kulit. Ya, terus sudah gitu bisa juga dia kelenjar yang menjadi keganasan atau kita bilang limfoma. Terus bisa sampai ke otak kita, gitu. Ke otak kita dia bukan karena virusnya, tetapi karena bakteri yang nyangkut di otak kita. Gitu. Tapi ada juga yang bisa sampai karena virusnya itu sendiri yang nyangkut di otak kita. Jadi itu bertahap sampai sekitar kurun waktu 5 sampai 10 tahun. Baru dia jatuhlah dalam AIDS. Nah, itu kalau segera kita obatin dengan infeksinya maupun dengan virusnya itu sendiri, dia akan membaik dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Dia udah oke, bisa juga virusnya jadi tidak terdeteksi, dengan CD4-nya langsung naik berapa kali lipat, seperti itu. Gitu. Nah, HIV/AIDS ini seberapa umumkah ada bisa menyerang gitu, dok? Maksudnya tuh kayak di usia bisa menyerang ke semua orang, wanita, laki-laki, umurnya Bisa. jangka umurnya Wanita, berapa gitu? laki-laki, bisa. Wanita, laki-laki, anak, bayi juga bisa. Jadi pertama dia harus ada nggak faktor risiko penularannya tersebut. Terus dari biasanya ada dari hubungan seksual yang tidak aman loh, yang tidak aman. Kedua dari jarum suntik narkoba yang bergantian, seperti itu. Ketiga adalah ibu yang menyusui anaknya. Tapi sekarang ibu menyusui anaknya pun sudah bisa dicegah kalau si ibu sudah terdiagnosa dari awal. Jadi sudah ada obatnya dulu sehingga virusnya itu tidak cukup untuk menularkan kepada anaknya atau tidak cukup untuk masuk ke anaknya. Seperti itu melalui air susu maupun melalui plasenta. Seperti itu. Nah, kalau untuk dulu masih bisa karena transfusi, tapi sekarang PMI kita sudah mempunyai sistem yang bisa menyaring virus tersebut. Jadi sedikit sekali karena transfusi, tapi dulu memang banyak kasusnya karena transfusi. Jadi untuk segala umur bisa bisa kena. Berarti ini tidak mengenal siapapun ya dok ya, bisa Betul. semuanya kena. Betul. Mau yang heteroseksual, mau yang homoseksual, maupun yang biseksual, itu bisa.
Berarti kita memang harus berhati-hati ya dok ya, Aware. Iya. aware, Ya, yang penting aware dengan virus iya, ini. betul. Aware tuh maksudnya dalam perilaku ya, perilaku yang aman, terlalu tidak memakai jarum suntik yang bergantian seperti itu. Dan kita kalau udah tahu faktor risikonya karena seks dan kita terpapar dengan satu risiko seperti itu, kita harus segera memeriksakan untuk HIV-nya ini. Nah, ada juga yang karena faktor risiko jarum suntik yang bergantian. Misalnya, jarum suntik yang terkena ke kita, misalnya pada tenaga kesehatan, kepada dokter bedah. Jadi kita nggak tahu pasien kita itu memang HIV, terus jarum suntiknya terkena ke kita. Nah, itu kita ada ininya, pencegahannya kita ada. Terus bagaimana ya dok ya? Kan kita nggak tahu nih, kita udah terkena HIV/AIDS. Itu bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu udah terkena gitu dok? Pertama ya kita harus ke tempat pelayanan-pelayanan yang ada, kita periksakan pemeriksaan HIV-nya itu, dan itu mudah sekali, kita tinggal ambil darah, kita periksakan adakah antibodi terhadap virus tersebut. Tetapi itu ada jangka waktunya, namanya ya periode jendela. Jadi virus itu masuk ke dalam tubuh kita nggak selalu dapat mempunyai antibodi terhadap virus tersebut. Jadi kurun waktu 3 bulan baru kita periksakan dengan pemeriksaan yang sistemnya rapid antigen. Nah, itu baru ada. Tetapi kalau kita memeriksakan lebih jauh, misalnya dengan pemeriksaan RNA-nya atau semacam PCR-nya lah, kalau sekarang sedang maraknya dengan COVID. Nah, itu semacam seperti itu bisa, karena yang kita lihat adalah virusnya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita terkena jarum suntik, jarum suntik yang kita tidak tahu status pasien tersebut dan tertusuk jarum suntik atau pada waktu kita melakukan operasi atau kita melakukan jahit, nah kita harus segera nanti 3 bulan kemudian kita ulang lagi pemeriksaan. Gitu. Baik dok, baik. Wah, banyak banget nih Sobat Uki pelajaran yang kita dapat tentang HIV/AIDS dari Dokter Atik ini. Nah, bagi Sobat Uki, RS Uki yang ingin bertanya, yang masih pingin, ini yang masih nggak ngerti, masih ini nggak ngerti, langsung aja tanya di kolom komen atau ke kolom Q&A. Langsung aja bertanya, di sini ada Dokter Atik yang siap untuk menjawab ya dok ya. Iya, semoga aku bisa menjawabnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Virus HIV itu ada di mana dok? Ada di mana dan bagaimana penularannya? Nah itu. Oke. Yang tadi sudah saya sebutkan, virus HIV itu ada di darah, kedua di cairan sperma, ketiga cairan vagina, dan dari air susu ibu yang terkena HIV ke bayinya. Jadi itu kalau tidak, itu medianya dia. Kalau tidak kita terkena dengan seperti itu, berarti kita jauh dari hal penularan. Jadi menularkan tuh harus ada virus yang masuk dari darah, dari cairan sperma, cairan vagina, dan dari air susu. Kalau tidak masuk ke dalam darah kita atau tidak bergabung dengan cairan vagina atau sperma kita, penularan itu tidak akan ada. Gitu. Jadi soalnya kalau kita minum bersama-sama nggak akan ketularan. Makan dengan sendok yang sama nggak akan ketularan. Berciuman pun sampai kita berciuman kissing itu tidak. Jadi hanya dengan seperti darah ke darah atau misalnya cairan vagina, cairan sperma. Oke.
Berarti kan ada nih dok kayak di halayak luar gitu yang Mm-mm. bersentuhan. Nah, katanya udah terkena jalan bareng Ya, aja, katanya udah terkena. Berarti itu salah ya dok ya? salah, salah. Makanya itu salah Hmm. dan kadang, nah makanya sampai sekarang itu HIV/AIDS itu agak banyak stigma ya, stigma terhadap orang bahwa gini-gini. Padahal sih sebetulnya dia tidak menularkan eh, kalau cuman seperti itu aja. Gitu. Jadi dia harus ada hubungan seksual, hubungan seksual yang tidak aman loh ya. Kalau dia memakai kondom, sedikit sekali, nggak ada itu penularannya kalau mereka pakai kondom. Lalu kalau jarum suntik yang bergantian tadi saya bilang, karena medianya itu di darahnya tuh di jarumnya, di alurnya itu dia seneng banget di situ. Nah, virus itu nggak tahu kenapa dia senang banget nempel di mukosa-mukosa kelamin kita. Jadi kalau untuk wanita di mukosa atau selaput vagina, kalau di laki-laki di selaput anus tuh seneng dia di situ. Jadi biasanya kayak gitu. Kalau yang untuk ini ya homoseksual ya, Iya, iya. ya. Berarti memang harus benar-benar bersih ya dok ya. Iya, Aman, harus memakai aman. pelindung dan bersih. Aman. Betul. Oke. Nah, nih, oh, terus gini dok, apa Iya. misalkan ada orang yang sudah terkena nih. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Jadi kayak yang sudah terekspos oleh HIV, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Harus langsung segera ke layanan. Sekarang itu layanan-layanan untuk HIV/AIDS itu udah tersebar di mana-mana. Karena itu. Kedua, obatnya pun gratis loh dari pemerintah. Seperti itu. Oh, Sampai wow. obat-obat untuk pencegahan infeksi ya, pencegahan infeksi bakteri lainnya pun kadang-kadang disediakan oleh pemerintah. Jadi itu juga, jadi nggak usah takut-takut harus segera langsung ke layanan, karena kalau dia masih cuman terpapar, kita lihat itu diobatin, pasti tidak ada sakit-sakit lainnya, tidak ada infeksi-infeksi lainnya. Seperti itu. Dan minum obat secara teratur, patuh, tidak boleh bosan, dan seumur hidup. Jadi Gitu. obat itu harus terus tiap hari diminum dengan waktu yang sama. Jadi misal dia minum jam 9 malam, berarti setiap hari harus minum jam 9 malam. Dan obatnya itu udah tersedia di mana-mana, di layanan-layanan puskesmas, kecamatan, kelurahan, sampai ke rumah sakit pun sudah ada. Komitmen berarti ya dok ya, Ya, harus. harus komitmen. Ya, sepertinya Berarti kayak kita sakit gula atau sakit hipertensi aja kan harus minum obat seumur hidup kan. Ya, seperti benar-benar. itu. Berarti jangan takut ya dok ya, langsung Betul, nggak harus usah takut, nggak mencari. usah ini, iya. Karena memang kadang-kadang takut tuh karena stigma. Jadi datang ke rumah sakit Iya. atau ke layanan terus masuk ke poli HIV/AIDS tuh orang kan pada stigma terus ngeliatin, aduh dia orang kenapa ya suka yang gitu-gitu tuh, kepo-kepo gitu kan. Iya, Itu iya, yang iya. kadang-kadang, iya, nggak usah gitu. Kalau dirawat inap pun juga kadang-kadang kan suka ada yang kepo-kepo itu kenapa sih itu kenapa? Karena kita tidak boleh mengisolasikan mereka, kecuali Iya. kalau mereka dengan TBC ya. Kalau mereka dengan TBC, itu TBC-nya yang harus diisolasi, bukan karena HIV-nya. Gitu. Iya. Berarti ya jangan takut, segera ke ke rumah sakit, segera Sakit cek atau layanan-layanan, iya. layanan kesehatan lainnya gitu. Iya. Oke. Nah, ini dok, mungkin sobat RSUK juga penasaran. Sebetulnya HIV/AIDS itu ada obatnya nggak sih, dok? Obat sembuh gitu loh, dok. Sembuh Oh, total. sampai sekarang itu belum ada. Jadi obat ini hanya mencegah untuk menahan ya pertumbuhan maupun perkembangan dari virus tersebut. Misalnya, jadi dia nggak bertambah banyak, semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin sedikit, dan tidak berkembang. Yang jadi bayi menjadi dewasa gitu. Itu tuh mencegah pertumbuhan virus itu seperti itu. Tapi untuk sama sekali tidak ada, itu nggak bisa.
Jadi kalau obat itu lepas, dia akhirnya berkembang dengan bentuk lain, semakin banyak, berkembang dan bertumbuh semakin banyak, semakin banyak. Jadi obat itu harus ada. Kenapa harus tepat waktu? Itu karena dalam kisaran waktu 1-2 jam aja itu memberikan kesempatan virus tersebut bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi istilahnya gini, tentara gue nggak ada nih, yang bunuh gue nggak ada, gue mau berkembang dengan bumi lain, ayo ya hura-hura sedikit karena nggak ada polisinya gitu. Tapi kalau ada obat itu kan terus dia ada di dalam tubuh kita. Nanti 24 jam harus ada lagi gitu. Iya, berarti balik lagi ya komitmen ya dok ya. Iya, harus komitmen. Benar, komitmen. Oke, nah, wah ini sobat RSUKI, kalau dia nanya boleh loh tanya-tanya sekarang tentang HIV/AIDS. Kayaknya udah ngerti semua nih dok. Kayaknya Iya, sobat karena RSUKI. udah lama ini HIV/AIDS ini udah lama dari tahun 1987 ada di Indonesia, terus berkembang, terus akhirnya obat-obatan masih susah, tapi masih bisa diusahakan, tetapi pemerintah dari tahun 2004 itu sudah mencanangkan obat itu gratis. Berarti Ya, jadi udah terus diinikan, disosialisasikan, sampai sekarang pun akhirnya pemerintah mempunyai program 2030 sudah tidak ada penularan HIV, maksudnya sudah tidak ada kasus HIV yang baru, tidak ada kematian karena HIV, dan survive lah untuk HIV ini. Gitu. Dok, boleh dok bukan diceritain sih dok, di rumah sakit UKI ini berarti bisa kan ya dok ada pelayanan untuk teman-teman kita yang HIV/AIDS? Ada, iya. Kita ada untuk rawat inap, bisa untuk rawat jalan kita ada, obatnya pun sudah tersedia di sini, gitu. Jadi kita juga ada beberapa tim teman-teman kita yang ikut membantu, misalnya dari bagian penyakit dalam, dari bagian kulit, dari bagian objin, dari bagian anak, semua ada yang konsen terhadap HIV ini. Oke, betul. Wah, ini ada pertanyaan nih dok dari Melati_Manurung. Dok, apakah HIV bisa sembuh? Jika bisa sembuh, apakah ada kemungkinan bisa terkena lagi? Nah, boleh dok dijawab. Ya, oke. Sembuh total tuh maksudnya tuh dia tetap mengidap HIV, tetapi dia sehat. Dia sehat 100%. Dia bisa melakukan aktivitas, dia bisa melakukan semuanya itu dan tidak ada penyakit-penyakit lain penyertanya, itu bisa. Dia bisa mungkin terkena lagi, maksudnya terkena lagi itu virusnya berkembang lagi bila dia tidak minum obat, itu aja. Balik lagi ya komitmen ya dok ya, minum obat. Dan kedua adalah perilaku yang sehat tentunya. Betul, perilaku yang sehat. Perilaku loh. Perilaku ya, perilaku yang sehat dok ya. Oke, berarti ada lagi sobat RSUKI mau bertanya silakan. Mungkin dok, dokter ada pesan-pesan untuk sobat RSUKI mengenai AIDS, HIV dan AIDS ini, apalagi di masa pandemi ini nih dok. Boleh dok? Oh, oke. Masa pandemi ini pertama teman-teman kita yang sudah terkena HIV jangan ragu untuk vaksinasi karena aman untuk teman-teman kita yang terkena. Yang kedua, untuk kita yang tidak terkena, berperilakulah yang sehat, seks yang aman, seperti itu. Itu aja kok sebetulnya. Dan apabila kita terkena dalam maksud ada faktor risiko kita terhadap HIV, segera ke layanan. Tidak usah takut-takut, tidak usah ragu-ragu. Kita akan welcome untuk itu.
Oke, baik. Dengerin ya Sobat Teresuki. Gak usah takut-takut, gak usah Nggak ragu-ragu, usah malu-malu. gak Kita usah nggak akan malu-malu. nanya kok kamu kenapa. Kita nggak akan bilang, kita nggak akan bertanya, nggak akan korek-korek mengenai kenapa sih kamu bisa kena ini. Kenapa sih kita udah nggak begitu. Karena itu adalah masalah. Maksudnya itu sudah lewat. Kita harus maju ke depan. Kita harus sehat. Harus bisa bermakna buat orang lain. Buat bermanfaat buat yang lain. Kalau kita sehat kan Betul kita sekali. bisa menularkan manfaat buat yang lain. Betul sekali dok. Penting kita sehat. Iya. Ya, Dok. Oh, betul. Oke, ada lagi Sobat Teresuki yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin udah 40 menit nih dok. Nggak kerasa kan kita udah ngobrol-ngobrol Iya. tentang HIV AIDS nih. Udah Iya. dari awal, dari apa itu arti HIV AIDS sampai pencegahannya. Ya, sampai pencegahannya. Jadi karena tidak ada, mungkin kita bisa akhiri di sini ya dok. Ya. Terima kasih dokter atas waktunya, atas Ya, sama-sama. ilmunya Semoga juga bermanfaat. tentang HIV/AIDS. Ya, terima kasih dan terima Ya. kasih juga untuk Sobat RSU UKI yang telah bergabung. Semoga diskusi ini bermanfaat ya bagi sobat-sobat yang udah standby. Akhir kata, saya undur diri. Jangan lupa untuk seputar info-info seputar pelayanan kesehatan lainnya bisa langsung follow IG RSU UKI atau kunjungi website kami di www.rumahsakitumumuki.com karena di situ banyak banget promo-promo, info, jadwal dokter dan tips-tips kesehatan lainnya. Oke dokter, terima kasih Oke, terima dokter. kasih Karin. Ya, salam Oke. sehat. Sampai Ya, jumpa di mari. Marhalet series berikutnya. Ya, Terima bye. kasih.